Jadi kami melihat ini adalah momentum yang tepat untuk kita serius membenahi institusi-institusi publik yang ada di negara ini. Ketidakseriusan kita dalam membenahi institusi-institusi publik itu seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Dalam sejarah bangsa ini, banyak sekali nama-nama yang tertulis menjadi korban-korban reformasi-reformasi politik. Berapa banyak kita sebagai bangsa melakukan reformasi politik. Tapi ternyata ini semua tidak berbanding lurus, malah justru berbanding terbalik dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang kita sebagai negara dan sebagai bangsa tuju bersama. Oleh karena itu, momentum ini HMI meminta sekali kepada pemimpin-pemimpin negeri, khususnya bapak-bapak anggota legislatif, untuk serius melakukan inklusivitas, melakukan pembenahan institusi publik yang lebih dekat dengan rakyat dan mendistribusikan hak. Karena dalam negara demokrasi, institusi publik yang maju dan inklusif adalah satu-satunya, saya ulangi lagi, adalah satu-satunya penopang dalam demokrasi yang sehat. Tidak ada cara lain, kecuali kita mau memilih jalan yang lain selain demokrasi. Oleh karena itu, ini membuat suatu refleksi yang kemudian kita temakan dengan nama Koreksi Indonesia. Koreksi Indonesia ini adalah muncul dari keresahan kita, PBHMI khususnya sebagai generasi muda, tentang masa depan bangsanya. Tentang bom-bom, tentang bahan bakar sosial yang bisa meledak kapanpun karena adanya kesenjangan institusi itu. Oleh karena itu, dalam Koreksi Indonesia ini, PBHMI merangkumnya menjadi 7 tuntutan yang kita sebut dengan Sabta Suara. Tuntutan yang pertama, PBHMI meminta adanya reformasi partai politik. Partai politik yang alih-alih menjadi kanal ideologi untuk melakukan kerja-kerja kesejahteraan, belakangan ini malah menjadi kanal pragmatisme elektoral. Oleh karena itu, PBHMI concern dan PBHMI memandatkan bahwa reformasi politik ini perlu. Karena apa? Karena partai politik adalah tulang punggung di demokrasi. Tulang punggung untuk masuknya semua kebijakan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, benahi seluruh institusi publik secara serius. Saatnya kita merefleksikan dan membenahi semua institusi publik kita secara serius. Institusi publik di bidang demokrasi, institusi publik di bidang ekonomi, institusi publik di bidang penegakan hukum. Saatnya kita benahi secara serius untuk menuntut kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, pecat wakil rakyat yang toksik untuk masyarakat. Yang keempat, efisienkan anggaran untuk pejabat dan perbaiki layanan kepada rakyat. Yang kelima, sahkan secepatnya RUU Pro Rakyat. Yang keenam,
revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana lebih dari 60% masyarakat Indonesia adalah sektor informal yang saat ini tidak jelas statusnya, tidak jelas benefitnya, tidak jelas insentifnya. 60% warga ini harus kita lindungi bersama. Dan yang terakhir, yang nomor 7, itu reformasi perpajakan yang lebih adil. Di mana perpajakan harus adil. Jangan seperti yang dikomunikasikan di media-media. Kalangan-kalangan atas mendapatkan amnesti, kalangan-kalangan bawah mendapatkan kenaikan pajak. Dan ketika rakyat marah, maka disebut ada provokator. Tidak, ini adalah mewakili aspirasi rakyat. Dan selain tanggung jawab intelektual PBHMI melalui Koreksi Indonesia, PBHMI juga menyampaikan tanggung jawab moral bahwa kita sudahi, cukup. Jangan ada afan-afan yang lain. Oleh karena itu, untuk komitmen itu, komitmen supremasi sipil, kita mengusulkan pada tanggal 28 Agustus menjadi Hari Supremasi Sipil di Indonesia. Untuk menstop, jangan ada lagi darah-darah yang jatuh dari penyampaian aspirasi-aspirasi publik. Darah rakyat Indonesia sangat berharga. Tidak boleh lagi ada darah-darah yang jatuh. Dan terakhir, untuk menunjukkan keseriusan PBHMI melakukan reformasi partai politik, PBHMI akan menyerahkan surat aduan masyarakat kepada MKD untuk memecat anggota-anggota DPR yang tidak mewakili aspirasi rakyat dan memberikan surat somasi kepada seluruh parpol di DPR RI untuk segera melakukan pembenahan secara bersama-sama masyarakat. Silahkan. PBHMI silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Bagas, Ketua Umum PBHMI, Dipo. Berikutnya.